Buku Jadi solo untuk atau buku tunggal menyusun itu sebuah apaan karya sih? buku Ke solo, poin buku maning yuk. tunggal, di mana dalam satu buku itu terdiri dari karya kita semua gitu kan, tanpa ada campur tangan, maksudnya penulis lain yang ikut berkarya di situ gitu kan ya. Jadinya ya kita mutlak di situ hak cipta kita, lalu tertulis tera nama kita di sana kayak gitu. Jadinya nanti pengajuan ISBN juga ya 99% di approve ya untuk yang karya solo kayak gitu. Seperti yang pernah itu kebetulan pernah sekali ditolak ISBN karena nubar gitu kan ya. Masih terngiang dongkol gitu kan ya. Cuman buat pembelajaran saja sih sebetulnya, entah dari mana segimananya kah untuk ISBN itu bisa approve ataupun tidak kayak gitu. Jadinya ya kita berkarya sebaik yang kita bisa saja sih ya. Walaupun nanti hasil seperti apa ya beliau karena mungkin mereka ini juga ada spesifikasi ataupun ketentuan khusus untuk sebuah karya itu bisa keluar ISBN ataupun tidak kayak gitu kan ya. Jadi ya makanya kenapa yang saya tekankan itu menulis karya solo, karya sendiri, yang ya intinya karena menulis buku solo dengan nulis bareng itu pasti berbeda untuk tingkat kapasitas, juga tingkat konsistensinya, juga tingkat konten di dalamnya itu pasti beda dengan yang nubar kayak gitu. Misalkan dari segi konsistensi itu dimana buku solo itu pasti kita dituntut untuk menulis itu secara konsisten gitu ya. Tidak boleh kita sehari bikin, sehari bolong, bikin bolong, ataupun kadang malah mangkrak selama 1 bulan didiemin kayak gitu. Lalu baru diselesaikan bulan berikutnya kayak gitu kan. Jadinya kalau saya malah lupa ya kayak gitu. Bukan lupa lagi, intinya sudah langsung lost, seolah-olah kita sudah hilang kontak, kita seolah-olah mau menyelesaikan pun merasa gimana harus mengulang ya dari awal kayak gitulah mungkin kalau yang karya yang panjang kayak gitu. Toh sebetulnya kalau karya yang simpel seperti puisi, quote, cerpen itu ya kalau cerpen diusahakan dalam satu tema, satu judul itu langsung selesai kayak gitu. Ya resiko memang kita harus mengulang untuk agar alurnya nanti jelas juga sampai selesai, sampai closingnya pun juga kita dapat gitu loh untuk amanat yang disampaikan ataupun isi dari cerpen tersebut. Kalau puisi sih bebas gitu, karena puisi itu isi hati penulis gitu kan. Jadinya mau dalam keadaan situasi apapun, selama dia mau menulis untuk apa yang dia rasain ya tulis aja gitu, tidak terpacu untuk ke misal, tapi juga tidak menutup kemungkinan misalkan konsepnya di awal dia jalaninnya di bulan berikutnya setelah dia jadi tidak terpacu pada ke dari hati dia sendiri gitu kan. Jadinya dia tetap kekeh di kerangka atau yang dia buat gitu. Pernah saya sering seperti itu, jadi kerangka sudah saya buat meskipun tidak sesuai dengan keadaan waktu saya menyusunnya, tapi kerangka sudah ada, jadi saya tinggal nerusin aja gitu, nggak saya pikirkan untuk kondisi saat itu barangkali kayak gitu. Barangkali mungkin bisa juga berbanding terbalik atau bagaimana gitu kan. Itu sudah komitmen dari diri kita sendiri kayak gitu. Lalu untuk kuat juga menyesuaikan ya. Oh ya, konsistensi itu sendiri itu kan sebuah kata gitu kan ya. Jadi bermakna dimana kita seorang penulis itu dalam menyusun sebuah karya itu dituntut untuk berkelanjutan gitu loh. Tidak boleh kita mandek, kita mangkrak, kita istilahnya jadinya ia berhenti. Jadi seseorang kok dia dalam sekian, misalkan challenge 20 hari dia berhenti sehari, artinya dia konsistensinya kurang seperti itu. Nah, dimana konsistensi sendiri itu suatu tindakan berkelanjutan terus menerus seperti itu, agar nanti diharapkan setelah 20 hari ataupun mungkin katakanlah maksimal 1 bulan challenge mengikuti
kelas kepenulisan tetap dia dapatkan gitu. Pun itu juga tanpa apa ya, konsistensi itu tidak cowok-cowoknya apa yang jaga ke jangan terlalu apa ya dengan mentornya, jangan tergantung pada mentornya. Misalkan nggak di istilah apa cowoknya diopera-opera ataupun di istilah apa harus menulis, kalau nggak di ini mentornya nggak mau nulis, itu sudah beda. Jadi kalau sudah tertanam dengan dari diri kita sendiri, itu mau tidak mau harus ada karya tulis setiap harinya kayak gitu ya. Jadinya jangan melulu ya, jangan ini ya, bolehlah kita ikut mentor, ikut apa pemantik kan ya jadinya, tapi memang di awal ada pemantik, ada yang yang mengarahkan kita untuk menulis seperti itu. Cuman di tengah-tengah kadang kita juga mungkin ada saat posisi down, nah itu nanti di writer block ya, itu seolah kita mangkrak, kita seolah tidak ada lagi kenyamanan ataupun apa ya kemauan kita lagi untuk nulis gitu, entah nanti apa sebabnya juga dibahas ya kayak gitu. Jadinya ya kita tetap harus tertanam dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan tanpa mentor ataupun tadi apa pemantik gitu kan yang akan mengikuti sampai finish gitu ya kita berjalan sendiri saja gitu loh. Misal pun kadang orang juga kadang memang lain-lain juga tipe keli orang ya, misalkan aku tanpa mentor nggak bisa, aku tanpa mentor harus bisa kayak gitu. Jadinya ya mungkin bisa dilihat dari tipikal orang-orang tersebut kayak gitu. Cuman di sini saya misalkan mengarahkan yang sendiri ya, tetap kita harus punya komitmen dalam diri sendiri kayak gitu ya. Seperti itu saja. Lalu untuk konsistensi, cara menjaga konsistensi seperti apa sih Kak gitu. Misalkan apa ya, seorang sibuk karyawan, bapak ibu guru, kadang dosen gitu kan, banyak yang sering mengeluhkan, atau mungkin pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang banyak tugas seabrek gitu kan. Konsistensinya gimana cara menjaga ini agar bisa tetap nulis ya? Namanya menulis konsistensi itu tetap ada kuncinya, itu meluangkan ya, bukan kita mencari waktu tepat untuk menulis. Sebetulnya itu ya memang mungkin sebagian besar mungkin bilang seperti itu. Cuman di sini kalau kita tanpa meluangkan, seolah-olah kita memang kehabisan waktu loh kalau kita apa ya mengikuti ya duruti cowoknya itu. Pekerjaan kita dalam 24 jam gak ada habisnya gitu loh. Kan miris banget ya, orang mau nulis tapi kok gak mau meluangkan waktu. Ya kayaknya itu cuman teori doang gitu, omong doang, katanya mau nulis tapi gak mau nulis kayak gitu ya. Sayang ya, jadinya sebisa mungkin ada waktu dimana intinya kita harus meluangkan tadi sekitar dalam setengah jam, 1 jam itu sudah sangat maksimal kok gitu loh untuk setiap hari. Nanti kita teruskan ke hari kedua, ketiga, berikutnya sampai kita selesai hari ke-20 seperti itu. Jadi jangan dikira, jangan di ini apa ya istilahnya, kita membuang-buang waktu. Tidak kok, kita kan waktu itu untuk kita sendiri gitu kan, nanti yang menikmati hasilnya juga kita. Misal pun nanti kok mikirnya nulis nggak ada hasilnya kayak gitu, ada juga gitu kan, sia-sia doang aku nulis, kayak mungkin pribadinya kesannya melo gitu ya kalau orang ini nulis ataupun suka nulis buku diary ataupun apa ya, enggak juga. Jadi awalnya memang kita harus komitmen, kita apresiasi atas diri kita sendiri bahwa kita pun bisa gitu loh. Jadi tanpa mereka pun mungkin ada mentor, ada butuh pendamping apa gitu kan istilah mereka ya monggo kalau masih membutuhkan, kalaupun enggak ya jadi kita tanamkan pada diri kita sendiri gitu aja intinya. Jadi dalam 24 jam kita jangan sampai terlewatkan untuk nulis. Sisakan atau luangkan waktu dalam setengah sampai 1 jam, syukur lebih gitu kan. Terlepas itu nanti mau sesibuk apapun kita ataupun apa istilahnya jadi nggak ada istilah libur gitu loh intinya ya. Kalau saya dulu seperti itu, jadinya mungkin juga tidak ini dengan membaca barangkali jangan juga kalau sudah nulis tapi nggak membaca juga, itu juga
tidak bagus kayak itu. Nanti tips untuk